Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Nur Amalia Putri, NIM 34021902118 dari kelas Manajemen G. Di pertemuan kali ini, saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis 2 mengenai Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR. Nah, sebelum ke pengerjaannya, kita harus mengetahui dulu nih apa itu net present value dan internal rate of return. Nah, net present value atau NPV merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang menurut Johar Arifin dan Ahmad Fauzi. Nah, di sini juga ada unjuk kerjanya yang harus kita kerjakan, yaitu hitung net present value mesin A dan mesin B. Nah, selanjutnya, internal rate of return atau IRR adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital kurang dari IRR. Nah, unjuk kerjanya kita diperintahkan untuk hitung internal rate of return mesin A dan mesin B. Nah, selanjutnya di sini ada di buku komputer bisnis ya ada materi juga mengenai net present value dan internal rate of return. Nah, di sini net present value atau NPV merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang menurut Johar Arifin dan Ahmad Fauzi. Nah, di sini juga ada rumus NPV. Nah, rumusnya NPV sama dengan present cash inflow dikurangi present value investasi. Nah, sehingga NPV merupakan selisih antara capital inflow yang didiskonto pada tingkat bunga minimum atau pada tingkat bunga cost of capital perusahaan dikurangi dengan nilai investasi. Nah, di sini juga ada contoh dari net present value. Nah, di sini ada Pak Beni berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta untuk 7 tahun. Dengan perkiraan cash inflow setiap tahunnya sama, sebesar 8 juta. Dan tingkat bunganya 5%. Berapa net present value-nya? Nah, di sini tabel present cash inflow. Nah, di sini tahunnya sampai 7 ya, karena di soalnya itu kan sampai 7 tahun. Nah, di sini juga ada present value-nya dan beda-beda ya setiap tahunnya. Nah, di sini juga ada total present cash inflow. Nah, kalau penyelesaian present value menggunakan rumus manual caranya seperti ini. Nah, NPV sama dengan present cash inflow dikurangi present value investasi. Nah, NPV sama dengan 46.290.987. Nah, ini dari sini ya. Nah, nantinya dikurangi 35 juta. 35 juta dari mana? 35 juta dari soal dari sini. Nah, menginvestasikan modal sebesar 35 juta. Nah, jadi hasilnya NPV sama dengan 11.290.187. Nah, kalau pengerjaan secara komputerisasinya ya melalui Excel, caranya seperti ini. Nah, ada initial investment, tingkat bunganya, tahun, cash inflow, discount factor, present value, dan hasil NPV-nya. Nah, kegunaan NPV itu untuk mengetahui investasi di masa yang akan datang, yang memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dipengaruhi oleh besar kecilnya cash inflow dan discount factor. Nah, artinya NPV positif, maka proyek tersebut dikatakan layak, dan sebaliknya.
Nah, selanjutnya di sini ada internal rate of return atau IRR. Nah, IRR adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kriteria penerimaan minimum diterima jika IRR lebih dari the required return. Kriteria ranking dipilih alternatif dengan IRR tertinggi. Asumsi reinvestment berupa seluruh arus kas masa depan diasumsikan diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian sama dengan IRR. Ini menurut Ahmad Rodoni dan Henry Ali. Nah, penulis di sini mengartikan bahwa kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital kurang dari IRR. Cost of capital adalah sama dengan interest. Nah, di sini juga ada langkah-langkah menghitung IRR untuk pola cash flow yang sama. Nah, di sini caranya ada 3 ya. Nah, di sini ada pengerjaan secara komputerisasinya melalui Excel. Nah, ini sama seperti yang tadi. Sini ada initial investment, rate bunga, tahun, itu discount factor, present value, dan hasil NPV, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk proyek yang memiliki pola cash flow tidak seragam dapat diselesaikan dengan langkah seperti ini. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya, 7 langkah, dan di sini juga ada pengerjaan secara komputerisasinya. Nah, selanjutnya kita ke pengerjaan secara komputerisasinya ke Excel ya selanjutnya. Nah, untuk pertama kali ini soalnya masih sama seperti yang kemarin, seperti pertemuan yang kemarin ya. Nah, sini mesin A investasinya ada 28 juta, mesin B 32 juta, umur ekonomisnya masih sama 6 tahun, nilai residunya mesin A 0, mesin B 5 juta, tingkat bunganya 15%. Nah, selanjutnya kita akan mencari net present value. Nah, sebelumnya kita harus buat tabel seperti ini dulu sebelumnya. Nah, selanjutnya langsung saja cara mencari net present value. Nah, di sini pertama kita mencari cash inflow dulu. Nah, berhubung kemarin kan kita sudah mencari cash inflow ya, sudah ada di tabel ini. Nah, kita tinggal ambil aja dari cash flow yang mesin A. Nah, di sini ya. Kita cukup sama dengan kita ambil dari sheet payback period, setelah itu klik yang cash flow, setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya cara mencari diskon vektor. Rumusnya sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah tingkat bunga ya, kita kunci kurung tutup pangkat N, pangkat tahun, itu kita enter. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, ini di sini saya ambil 5 desimal ya, 5 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita mencari present value. Rumusnya kita cukup kalikan aja cash inflow dengan discount factor. Rumusnya sama dengan cash inflow dikali discount factor. Enter. Setelah itu kita tarik. Nah, selanjutnya total present value kita cukup ke auto sum aja. Nah, selanjutnya cara mencari cash inflow mesin B masih sama seperti yang mesin A ya, kayak tadi.
kita cukup ambil dari sheet payback period yang mesin B yang ini. Nah, kita cukup rumusnya sama dengan kita buka sheet payback period, setelah itu kita ambil dari cash flow mesin B, setelah itu kita enter. Selanjutnya kita cukup tarik aja ke bawah. Selanjutnya mencari diskon vektor, rumusnya masih sama seperti yang tadi. Rumusnya sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah tingkat bunga ya, kita kunci kurung tutup pangkat tahun. Itu kita enter. Itu kita tarik. Present value masih sama, kita mengkalikan cash inflow dan diskon vektor. Rumusnya sama dengan cash inflow dikali diskon vektor. Saya kita enter. Selanjutnya ini kita tarik aja. Nah, total present value-nya kita cukup ke auto sama aja. Saya kita enter. Nah, di sini kan di mesin B nilai residunya ada 5 juta ya. Nah, ini kita mencari di sini nilai sisa 5 tahun ke depan. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya itu rumusnya sama dengan 5E6. Kenapa 5E6? Karena 5 juta itu kan nolnya ada 6 ya. Jadi kita tuliskan 5E6 aja. Nah, dikali kurung buka 1 ditambah ini ya, tingkat bunga kurung tutup pangkat ini tahun kelima, kan 5 tahun ke depan kita mencari. Setelah itu kita enter. Nah, hasilnya 10 juta ya, 56.386. Nah, selanjutnya kita mencari net present value-nya. Nah, cara mencari net present value kita cukup menguranginya saja. Nah, ini di mesin A sama dengan total present value dikurangi initial investment. Kita enter. Nah, udah ada hasilnya kan? 19.936.381. Nah, selanjutnya di sini di mesin B net present value. Nah, kalau di mesin B itu kan ada nilai sisa ya. Nah, jadi nanti itu kita kalikan dulu, bukan kalikan dulu, dikurangi dulu yang ini ya, yang total present value dikurangi sama ini initial investment. Setelah itu nanti kita tambahkan dengan nilai sisa 5 tahun ke depannya. Rumusnya sama dengan kurung buka ini ya, total present value dikurangi initial investment kurung tutup ditambah ini nilai sisa 5 tahun ke depan. Nah, kenapa di sini pakai kurung ya, karena kan supaya supaya ini mengurangi terlebih dahulu. Nah, itu kita enter. Nah, hasilnya 18.767. Nah, jika NPV-nya plus, maka investasinya dikatakan layak. Nah, maka jika net present value-nya keduanya hasilnya positif, nah kita harus cari net present value yang lebih besar. Nah, di sini yang lebih besar itu net present value-nya itu mesin A. Senilai 19.936.781. Nah, jadi di net present value
kita mengambil net present value yang mesin A, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana mencari internal rate of return. Nah, ini kita mencari internal rate of return mesin A terlebih dahulu. Seperti ini ya. Sama, ini tabelnya masih sama seperti yang tadi. Kita buat dulu tabelnya. Nah, untuk internal rate of return, kita mencari ini ya di tabel keduanya. Cash inflow-nya kita cukup ambil dari cash inflow yang ini, dari tabel yang pertama. Nah, caranya sama dengan kita klik cash inflow yang ini, setelah itu kita enter. Selanjutnya ini kita cuma tarik aja. Selanjutnya, cara mencari diskon faktor. Cara mencari diskon faktor itu kita bisa ambil dari sini. Tetapi kita mengulangi aja ya, mengisi, memakai rumus itu. Caranya sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah tingkat bunga, kita kunci, kurung tutup, angka tahun. Itu kita enter. Itu kita tarik. Nah, hasilnya sama kan? Nah, selanjutnya mencari present value. Rumusnya sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Nah, ini kita tinggal tarik aja ya. Nah, ini hasilnya sama. Setelah itu, total present value-nya kita cukup ke auto sum. Jadi kita enter. Nah, net present value-nya kita cari seperti tadi. Gitu. Cukup sama dengan ya total present value dikurangi initial investment. Enter. Hasilnya kan sama. Tabel 1 dan tabel 2, 19.936.381. Nah, untuk tabel kedua ini, untuk net present value-nya kita harus menjadikan 0 ya. Nah, caranya gimana? Kita cukup merubah tingkat bunganya. Kita cukup coba-coba saja berapa tingkat bunganya yang bisa menghasilkan net present value-nya 0. Nah, ini kita coba dulu ya. Kita coba 20%. Nah, otomatis berubah kan? Nah, masih jauh ya. Kita coba 29. Nah, bentar lagi nih. Setelah itu kita coba 40. Kelebihan minus. Setelah itu kita coba 39. Nah, dikit lagi berarti antara 38 dan 39 ya. Kita coba 38 terlebih dahulu. Nah, ya 38 ini udah plus. Berarti nolnya itu tingkat bunganya berada di 38 dan 39%. Nah, ini kita coba pakai koma ya. 38,95. Sedikit lagi berarti. Belum. 39,95 33%. Nah, hasilnya 0 nih. Nah, selanjutnya
kita mencari IRR aktual dan IRR estimate. Nah, di sini kan ada investasi yang diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Nah, IRR aktual itu kita ambil dari ini tingkat bunga yang tabel kedua. Nah, caranya sama dengan aja. Setelah itu kita klik yang ini, setelah itu kita enter. Selanjutnya IRR estimate. Nah, IRR estimate kita ambil dari tabel yang pertama sama dengan kita klik yang ini tingkat bunga. Setelah itu kita enter. Nah, sekarang kita tinggal menentukan keputusannya nih. Nah, keputusannya itu nanti investasinya diterima atau investasinya akan ditolak. Nah, kita bisa menentukannya karena ini kan IRR aktualnya lebih besar dari IRR estimate-nya. Keputusannya ini pasti diterima. Nah, kita bisa menuliskan secara manualnya seperti ini diterima atau kita bisa menggunakan rumus. Nah, menggunakan rumus if. Caranya sama dengan if kurung buka IRR aktual ya lebih besar dari IRR estimate titik koma titik ya investasi diterima tanda kutip lagi titik koma tanda kutip lagi investasi ditolak koma tanda kutip saya itu tutup kurung enter. Nah, sebenarnya kan investasi diterima. Nah, jadi investasi diterima itu apabila IRR ini ya, IRR aktualnya ya hitungan itu lebih besar dari tingkat bunganya IRR estimate. Nah, selanjutnya kita mencari internal rate of return mesin B. Nah, ini kita kita mencari IRR yang mesin B. Nah, tabelnya sama seperti yang mesin A tadi. Nah, ini cash inflow-nya juga sudah ya, sudah ada. Nah, kalau misalkan yang IRR A itu, yang internal rate of return yang A itu cash inflow-nya kan 12 juta. Nah, kalau yang IRR B, cash inflow-nya itu 16 juta. Kan kita bisa lihat di sini. Nah, cash inflow-nya yang mesin A 12 juta, yang mesin B 16 juta. Seperti itu. Kita langsung aja mencari internal rate of return mesin B. Cash inflow-nya kita ambil dari sini aja, dari tabel yang pertama. Caranya sama dengan cash inflow ya, kita enter. Nah, setelah itu ini kita tarik. Nah, selanjutnya cara mencari diskon faktor. Bisa saja dari sini, seperti yang tadi kan, kita ambil dari sini. Nah, ini kita menulis ulang rumusnya ya. Caranya sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah tingkat bunga, kita kunci, kurung tutup, pangkat, tahun. Ini 5 desimal ya, kita ambil 5 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya present value. Present value caranya itu sama dengan ya cash inflow dikali discount factor. Nah, itu kita enter. Selanjutnya kita tarik. Nah, ini hasilnya sama kan? Tabel 1 dengan tabel 2. Maksudnya total present value-nya kita ke auto sum aja. Enter. Nah, hasilnya sama 40 juta
643.281. Nah, sekarang cari net present value-nya. Mencarinya itu rumusnya sama dengan total present value dikurangi initial investment. Kita enter. Nah, hasilnya sama. 8.643.281. Nah, yang mesin B juga sama. Net present value-nya kita jadikan 0 ya. Caranya dengan merubah tingkat bunganya. Nah, ini kita coba aja ya langsung. 20% sebelum ya. Selanjutnya kita coba 25%. Nah, hampir mendekati nih. Kita coba 30% ya. Wah, kelebihan. Hasilnya minus. Kita coba berarti 29. Masih belum ya. Minus, kita coba 28. Sedikit lagi. Nah, 27. Nah, 27 ini udah plus ya. 487. Nah, berarti ini nolnya tuh tingkat bunganya berada di antara 27 sama 28%. Berarti ini kita coba pakai koma-koma ya. 87,89. Bentar. Tuh, sedikit lagi. Berarti 87,89 ya. Bentar. Nah, ini hasilnya 0. Nah, sini investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Nah, di sini kan net present value yang mesin B yang tabel pertama 8.623.281. Nah, ini yang tabel kedua net present value udah 0. Nah, ini IRR aktualnya kita ambil dari tingkat bunga yang tabel kedua. Nah, kalau IRR estimate kita ambil dari tingkat bunga tabel pertama. Nah, ini IRR aktualnya dia sama dengan kita klik tingkat bunga yang ini, yang tabel kedua, sedikit enter. Nah, selanjutnya IRR estimate-nya kita ambil dari tingkat bunga tabel pertama ya, sama dengan 15%, saya enter. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan keputusannya bagaimana nih, apakah investasinya diterima atau investasinya bakalan ditolak gitu. Masih sama seperti tadi, ini kita bisa tulis manual seperti ini ya, diterima, atau kita menggunakan rumusnya itu sama dengan kita menggunakan if ya. Nah, if kurung buka IRR aktual lebih besar dari IRR estimate, titik koma, tanda kutip, investasi diterima, tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip, investasi ditolak. Tanda kutip, kita tutup kurung, saya kita enter. Nah, ini keputusan mesin. Keputusannya ya, mesin B itu investasinya diterima. Nah, investasi diterima itu karena IRR yang aktual itu lebih besar dari IRR estimate. Nah, jadi di IRR itu kita menentukan yang mana yang bisa kita pilih nih. Nah, ini IRR-A kan 38,9533%. Nah, kalau IRR-B
hasilnya 27,890447%. Nah, jadi yang kita ambil ini di internal rate of return itu internal rate of return yang mesin A. Karena IRR aktualnya lebih besar ya daripada IRR B. Kan kalau IRR A 38. Nah, kalau IRR B itu 27. Seperti itu. Nah, baik mesin A ataupun mesin B kan sama-sama diterima nih. Nah, kalau misalkan sama-sama diterima, kita cari mana yang lebih tinggi persentasenya yang bisa kita ambil. Nah, ini kita sudah tadi saya bilang kan, yang kita ambil itu dari mesin A karena persentasenya lebih tinggi IRR aktualnya. Nah, kesimpulannya kalau misalnya diambil dari yang pertemuan kemarin ya, dari yang payback period dan average rate of return. Nah, berarti itu perbandingannya itu 3:1. Nah, karena kan yang pertemuan kemarin ya, yang ini nih, yang payback period. Yang payback period itu kan kita mengambil payback period yang mesin B. Nah, kalau yang average rate of return kita ambil yang mesin A. Yang ini, karena 171,3% ya. Nah, itu pertemuan sekarang, kita yang net present value, kita ambil juga yang mesin A, karena lebih besar. Nah, mesin A itu 19.936.781. Nah, untuk materi yang internal rate of return, kita juga ambilnya yang mesin A, karena IRR aktualnya juga lebih besar ya, 38,9533% dibandingkan dengan IRRB. IRRB itu cuma IRR aktualnya 27,8907%. Nah, jadi untuk kesimpulannya, untuk pertemuan kali ini, kita dapat simpulkan kita mengambil mesin A, karena mesin A itu dari pertemuan kemarin sampai pertemuan yang sekarang itu sudah menghasilkan 3:1. Tetapi kita juga masih belum bisa menentukan sepenuhnya karena masih banyak juga hitungan-hitungan lainnya yang harus kita selesaikan lagi seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi atau dalam mengerjakan tugasnya gitu, seperti itu. Ataupun dalam memasukkan rumus, ada yang salah, saya memohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.